warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami banggakan segenap pemirsa dan pendengar sekalian, dimanapun dan kapanpun berada, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelapangan rezeki, melimpah berkah untuk bekal ibadah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah yang thayyibah, sholih dan sholihah, hidup dalam kondisi istiqomah dalam beribadah dan wafat dalam kondisi husnul khotimah, dan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan hal penting yang berhubungan dengan kitab nasab, di mana baru-baru ini ada video 14 menit 26 detik yang disampaikan oleh pihak yang mendukung Rabithah Alawiyah dan menolak tesis Kiai Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan. Maka malam hari ini saya hanya menjawab cukup 4 menit sampai 14 menit. Jawaban saya adalah bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu hijrahnya bukan ke Hadramaut, Yaman. Tapi beliau Imam Ahmad Al-Abah Al-Muhajir hijrahnya itu ke Indonesia. Bisa Indonesia, Pakistan, antara Punjab dan India, bisa juga ke Kamboja dan bahkan Sumatera, Jawa, Indonesia. Ini saya buka risalah tentang Ahlul Bait dan Nasabah Alawi yang dikarang oleh Tim Tarbiyah wa Dakwah Dewan Pimpinan Pusat Rabithah Alawiyah beserta dengan Dewan Pengajar atau Asatidz Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Pasuruan. Asuhan Ketua Rabithah Alawiyah Kanjeng Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf. Di dalam risalah ini halaman 103 mereka menulis dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Syekh Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ar-Raudhul Jali versi cetakan yang terakhir tahun ini, yang ditahqiq oleh Abu Bakar Bazib, yang mana Ar-Raudhul Jali versi ini dipegang oleh Habib Hanif, menantunya Habib Rizik. Begitu juga tim penerbit penulis risalah ini juga mencantumkan ada ungkapan seperti juga kita temukan perkataan Al-Ubaidili, Imam Ubaidili, pengarang kitab Tahdhibul Ansab, wafat tahun 435 Hijriah, yang dinukilkan oleh Sayyid Murtadha Az-Zabidi dalam kitab yang sama, yaitu qala Syekhus Syaraf Al-Ubaidili. Padahal jaraknya 800 tahun. Hajar Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib minal Madinati ilal Basrah fil usyris sani minal Qarni Rabi al-Hijri wa kharaja huwa wa waladuhu Abdullah ilal Masyriq. Artinya begini, Syekh Syaraf Ubaidili berkata, Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib atau Al-Muhajir berhijrah dari Madinah ke Basrah, mungkin yang dimaksud dari Basrah ke Madinah, di 20 tahun kedua dari abad keempat Hijriyah, yakni antara 317 Hijriyah. Beliau keluar bersama putranya Abdullah, bukan Ubaidillah, Abdullah, ke arah timur. Ar-Raudhul Jali fi Ansabi, bukan fi Ansabi ini, Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Beda, kalau yang saya pegang Ar-Raudhul Jali fi Ansabi Ali Ba Alawi. Beda, cetakan saya yang saya pegang dan yang dipegang oleh Habib Hanif beda. Halaman 121 sampai 122. Hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir Al-Abah itu ke arah timur. Lihat.
ke arah timur. Jangan masyrik yang meliputi Yordania, Suriah, Palestina, Yaman, Oman, Saudi Arabia, Irak, itu Arab masyrik. Tapi yang ini masyrik arah timur. Lihat, Irak di sini, Basrah ini di sini dekat Teluk Persia. Kalau dia ke timur, ini masuk ke Indonesia, Pakistan, atau ke Indonesia, Hindia, Jazirul Hindi, Jazirah atau Kepulauan Hindi. Indonesia adalah Hindia Belanda, bukan India asli, tapi Hindia Belanda. Berarti kemungkinan besar Imam Ahmad Al-Abbah atau Al-Muhajir itu hijrahnya ke Pakistan, kota kaya minyak di daerah Lembah Indus atau Indonesia, atau ke Indonesia melalui Kamboja dulu, lalu nyebrang ke Malaya, Kedah, lalu ke Aceh, Padang, Semenanjung Sumatera, Suwarnadipa, lalu ke Jawa. Dari mana informasi ini? Ada di kitab yang diterbitkan tahun 1975. Ansabil Asyair Al-Arabiyah fin Najafil Ashraf. Ini memang kitab baru. Sebenarnya bentuknya seperti Al-Istizadah. Bentuknya seperti Al-Istizadah. Ya, ada foto-fotonya Habib juga. Di sini mu'alifnya menyebutkan halaman 85 menerangkan tentang Alu Al-Qobiji, keluarga Al-Qobiji. Keluarga Al-Qobiji ini adalah dzurriyyah keturunan Imam Ahmad yang ada di Ramallah atau Ramlah, tepi barat Palestina. Telah kita ketahui bersama bahwa Imam Ahmad Al-Abbah atau Al-Muhajir itu memiliki 3 orang anak. Muhammad Abu Ja'far di daerah Roy, Iran, Teheran sekarang, ibu kota Iran, dan Ali di daerah Ramallah, Palestina, tepi barat, dan Husain di Naisabur, sekitar daerah dekat perbatasan Bukhara atau Isfahan. Nah, yang Ali di Palestina ini menurunkan keluarga Al-Qobiji. Menyebutkan halaman 85 Asy-Syarif Ali bin Asy-Syarif Ahmad, jadi putranya Imam Ahmad yang bernama Ali, Al-Abbah, Al-Muhajir ila Indonesia, min Baghdad, dari Baghdad, bukan dari Basrah. Min Baghdad sanata 313, bukan 317. Ibnu Syarif Isa Al-Akbar Ar-Rumi, Naqibul Madinah Al-Munawwarah, Ibnu Syarif Muhammad Al-Akbar, Naqibul Madinah Al-Munawwarah, Ibnu Syarif Ali Al-Uraidi, tuwfiya sanata 210 Hijriyah. Jadi Imam Ahmad Al-Abbah itu hijrahnya ke Indonesia. Dulu Indonesia kan belum ada. Lah ini kan wawancara tahun 1974. Diterbitkan kitab ini tahun 1975. Berarti Indonesia sudah lahir sejak tahun 1928. Nah, disebutkan lagi dalam halaman 86, Anna aulada Ali Al-Uraidi yaskununa fil Madinatil Munawwarah. Sesungguhnya anak-anaknya Ali Al-Uraidi itu bertempat tinggal di Madinah Al-Munawwarah, wa Misra dan Mesir, wa Hadramaut dan Hadramaut. Nah, ini ada yang menerangkan Hadramaut memang ada keturunan Ali Al-Uraidi, wa Iran dan Iran, wa Jawa dan Jawa. Jadi Jawa ini juga banyak keturunan dari Imam Ali Al-Uraidi. Siapa mereka? Namun di dalam kitab ini juga mengakui ada marga As-Saqaf, ada marga Al-Haddad dan lain-lain. Jadi bila kembali pada bahasan tentang hijrahnya Imam Ahmad Al-Abbah ilal Masyriq ke arah timur, berarti salah kalau Hadramaut Yaman. Hadramaut Yaman itu ke arah selatan. Ini lihat sendiri. Jadi kan lihat di Google Maps. Kalau Maghrib, Arab Maghrib itu berarti Aljazair, Mauritania, Maroko, Libya, ya Tunisia itu Maghrib. Tapi kalau Masyriq itu ya Saudi Arabia, Yaman, Oman, Irak, Syria, Palestina, Irak, ya Suriah, ya, itu Masyriq. Masyriq dalam arti Arab bagian timur dan Arab bagian barat itu Afrika Barat. Kalau Masyriq arah itu berarti lihat
dari Baghdad ke arah timur kenanya di Pakistan, ke agak tenggara kenanya di Hindi, Juzurul Hindi alias Indonesia. Jadi tidak hijrah ke Hadramaut Yaman. Kalau hijrah ke Yaman, Hadramaut berarti ke arah selatan, bukan ilal Masriq. Nah, kola Asy-Syaikh Syaraf Al-Ubaidili ini pun masih diragukan. Nah, oleh sebab itu, temukan kitab yang mengatakan Syekh Syaraf Al-Ubaidili berkata itu di kitab mana. Kalau ketemu kitab karangan Imam Ubaidili, maka cukup perdebatan ini. Karena Imam Ubaidili adalah ulama nasab yang pernah hidup mengalami hidupnya Imam Ahmad dan Ubaidillah. Tapi sampai sekarang kitabnya ini belum ditemukan. Mungkin 26 tahun yang lalu juga kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang diragukan oleh Bani Alawi atau Ba'alawi itu, ya, katanya kitab ini bukan karangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi yang Sunni. Salah alamat. Di halaman akhir kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ada keterangan bahwa manuskrip asli yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi itu benar-benar ada. Dan bahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman memiliki manuskrip itu. Jadi kalau ada tambahan-tambahan dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yaitu wajar dari Imam Al-Mar'asyi dan pentahqiq Asy-Syajarah Al-Mubarakah yaitu Mahdi Rojai. Jadi sekali lagi untuk mematahkan video selama 14 menit 26 detik itu cukup dengan 4 menit. Jawabannya adalah qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili hajar Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib minal Madinati ilal Basrah fil usri tsani minal qarni rabi al-hijri wa kharaja huwa wa waladuhu Abdullah ilal masyriq, ke arah timur. Dari Baghdad, dari Basrah timur itu mana? Kalau ke Hadramaut bukan ke arah timur, ke selatan. Selesai sudah, selesai. Ini saya tutup, selesai risalah ini. Selanjutnya saya buka Al-Musyajjarul Mubassar fi Ansabil Hasan wal Husain, ketua Nakobah Mesir, yang mengatakan dengan jelas bahwa beliau para nakib, anggota pencatatan nasab yang ada di Mesir itu juga menggunakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Halaman 114 sudah jelas, sudah pernah saya sampaikan pada saat-saat yang lalu, bahwa Amma Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Akbar faqibuhu min salasati banin wahum Muhammad Abu Ja'far bin Roy wa Ali bin Ramlah wal Hasan bin Sabur. Nah, ada tambahan lagi, wakilah wa Abdullah, bukan Ubaidillah. Wakilah wa Abdullah. Kila ya. Inilah yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin bahwa kila itu lemah. Jari ini katanya tidak termasuk hadza mattafaqu alaihi an-nasabun min Aqibi Ahmad Al-Abah. Jelas. Jadi keterangan dalam Al-Musyajjarah Al-Mubassar fi Ansabil Hasan wal Husain ini jelas menggunakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kalau toh misalkan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ditolak oleh Rabithah Alawiyah, bisa menggunakan kitab Al-Aswili fi Ansabi Thalibin yang jaraknya tidak terpaut lama dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah, sama-sama abad ke-6. Berikutnya ada kitab Al-Majdi, ada Al-Fakhri, ada Umdatut Thalib, ya. Cukup. Itu bisa mementahkan apa yang meragukan menurut para pengikut Rabithah Alawiyah atau Ba'alawi. Para pemirsa dan pendengar sekalian, di dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, keraguan akan nasab Ba'alawi itu tidak hanya saat ini, sejak dulu berkali-kali Ba'alawi itu minta qoror wal bayan, minta diakui sebagai dzurriyyah Nabi, dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Berarti ada apa ini? Berarti pasti ada apanya. Apa-apanya dong? Pasti ada. Gitu. Kalau memang jelas di
Hadramaut Yaman itu Imam Ahmad bener-bener putranya Imam Isa Ar-Rumi, ya nggak perlu minta koror wal bayan, minta penetapan pengakuan. Di dalam juz 1, juz awal Al-Istizadah halaman 41, illa annal hadharamah, kecuali sesungguhnya penduduk Hadramaut tasyakkaku, mereka semua ragu, fima ba'du, setelah kedatangan Imam Ahmad beserta rombongan yang dari Madinah lalu ke Hadramaut, fi sihhati nasabil muhajiri, dalam masalah keabsahannya nasabnya Imam Ahmad al-Muhajir. Sejak dulu diragukan, karena sebelum kedatangan Imam Ahmad al-Muhajir itu di Yaman, di Hadramaut itu sudah banyak Alawiyin di sana. Fa arsala al-Muhajiru ibnahu Abdallah, maka Imam Ahmad al-Abah al-Muhajir mengirim putranya yang bernama Abdullah, masih Abdullah, bukan Ubaidillah, bin Ahmad, ma'a jama'atin, bersama-sama dengan rombongan min ahli Hadramaut, dari penduduk Hadramaut, al-muttajihina lil hajj, yang akan berangkat beribadah haji. Jadi rombongan jamaah haji dari Hadramaut bersama dengan Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad al-Abah diutus untuk menemui waqabalahum, dan menemui para jamaah bihujjajil Iraqi, dengan jamaah haji asal Irak, alladzina ya'rifunal muhajira, yang mana jamaah haji dari Irak itu mengenal Imam Ahmad al-Muhajir minal Basrati, dari Basrah. Fasyahidu, maka mereka jamaah haji dari Irak bersaksi bisihhatin nasabi, dengan sahnya nasab dari Imam Ahmad al-Abah, amama hujjaji Hadramaut, di depan jamaah haji Hadramaut. Jadi pertemuan ini di Mekah. Nanti minta disahkan benar-benar bahwa Imam Ahmad berasal dari Basra, itu keturunan dari Imam Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wa thabata ba'da dzalika nasabu Bani Alawi bi Hadramaut wa jami'ul jihad. Dan tetaplah penetapan itu setelah terjadi ya saling mengenal. Ya mungkin bentuknya kayak apa, tidak berbentuk buku penetapan seperti sekarang ada stempel Nakobah Irak, Nakobah Mesir, Nakobah Suriah, ya Damaskus, ya enggak. Nasabu Bani Alawi bi Hadramaut. Tadi yang disahkan ini katanya seperti itu, disahkan, diakui bahwa Bani Alawi yang ada di Hadramaut itu adalah zuriyah Nabi, wa jami'ul jihad, dan semua arah yang ada di mana-mana, itu ada di mana-mana. Jadi setelah minta pengakuan ini sampai ke cicit beliau, seperti yang disampaikan oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, bahwa Ali bin Muhammad bin Jadid itu juga meminta pengakuan dan pengakuan jamaah haji yang ada di Mekah yang berasal dari Basra, Irak. Sama seperti ini. 2 kali dan bahkan 3 kali ini, bulan Ramadan kemarin, dari pihak Bani Alawi Indonesia meminta koror wal bayan kepada Said Mahdi Rojai yang mentahqiq kitab Al-Asili dan kitab As-Syajarah Al-Mubarakah. 3 kali, berarti ada apa? Jadi pihak Robito Alawiyah atau Ba'alawi, para habib, jangan heran jika ada yang meragukan silsilah keturunan kalian, karena itu sudah pernah terjadi pada saat-saat yang lalu. Saat pertama kali Imam Ahmad al-Muhajir menginjakkan kaki di Hadramaut Yaman aja sudah diragukan, apalagi sekarang. Jadi jangan heran. Jadi wajar, karena memang meragukan. Nasab kalian meragukan, terputus nasab 650 tahun. Ala saya 550 tahun, ala Kiai Imad, ala Yaman malah 700 tahun, berdasarkan nasabah Muhammad As-Samarqandi Al-Madani yang wafat tahun 996 Hijriyah. Para pemirsa dan pendengar sekalian, berarti jika ada diskusi membahas tentang nasab ini diteruskan dalam forum resmi
Ya monggo silahkan. Kan ini ngaji. Kenapa kok beberapa hari ini saya tidak menyampaikan tema tentang nasab? Ya karena ada informasi terbaru dari admin yang menyampaikan ke kami bahwa ada video berdurasi 14 menit lebih 26 detik. Coba di counter. Ya ini saya lawan, saya counter. Tidak perlu saya tanggapi lebih dari 5 menit, cukup 4 menit. Qala Syaraf Al-Ubaidili. Dengan PR, temukan kitab yang menyatakan ya bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu pindah hijrah ya dari Basrah ke arah timur, ke Masyriq, ke timur, berarti Pakistan dan Indonesia. Menurut kitab Ansab Al-Asyair Al-Arabiyah, ke Indonesia. Misalkan dibantah, Indonesia belum lahir Ustaz. Ini kitab atau bentuk seperti majalah Al-Istizadah, ya kayak kalau di Indonesia itu Tempo, tapi bisa dipertanggungjawabkan Indonesia sudah lahir. Karena wawancara ini terjadi pada tahun 1974. Diterbitkan kitab ini pada tahun 1975. Dan di halaman 86 juga diterangkan bahwa keturunan Imam Ali Al-Uraidi itu tersebar di daerah Madinah, Mesir, Iran, Irak, dan bahkan Jawa. Nah, pada waktu itu Nusantara, baik itu Sumatera, Borneo atau Kalimantan, Celebes atau Sulawesi, Maluku atau Maluku, Bali, dan sekitarnya itu masuk Jawa. Syekh Abdul Somad Al-Palimbali itu bukan Jawa, berada di Sumatera Selatan kalau sekarang di Palembang. Ya, asal Palembang. Tapi beliau mengaku Jawa, ya karena memang Sumatera ikut Jawa. Kuncinya, siapa menguasai Jawa, dialah bisa menguasai Nusantara. Demikian mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, hijrahnya Imam Ahmad Al-Abbah itu ke Masyriq, bukan ke Janub atau ke selatan. Lihat sendiri globe ini. Sekarang ada peta Google Map di handphone atau komputer panjenengan semua. Basrah atau Baghdad ke Yaman Hadramaut ini selatan arahnya. Kalau ke Masyriq berarti ke Indonesia atau lembah Indus antara Punjab perbatasan dengan India dengan Pakistan, atau bahkan bisa sampai ke daerah Kamboja, Thailand, sampai ke Jawa Nusantara. Ini penting untuk kita ketahui supaya tidak melebar masalah pemahaman kita tentang nasab yang seharusnya harusnya kita giring ke tes DNA, kok malah tambah mentah lagi, itu bagaimana? Ya silakan, tapi nggak apa-apa, namanya belajar bersama ya. Yang paling penting adalah temukan kitab yang mengungkap tentang Qala Asy-Syaraf Al-Ubaidili. Kitabnya mana? Temukan. Kalau itu bisa ditemukan abad ke 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10 semua akan kalah. Sama seperti telah ditemukannya manuskrip yang ditulis oleh Imam Fakhrur Razi yang dijabarkan dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kalau menolak Fakhrur Razi yang Sunni dan memakai pendapat Mahdi Rojai yang Syi'i, ya, kenapa bisa seperti itu? Harusnya tidak seperti itu kalau adil. Karena rujukan pakar nasab itu ada yang berasal dari Sunni dan juga yang dari Syi'i. Tidak peduli dari mana pakarnya itu berakidah, apakah Syiah ataupun Ahlus Sunnah. Nah, Imam Fakhrur Razi kok dikatakan tidak pernah mengarang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Beliau, Imam Fakhrur Razi, itu seorang nasabah, seorang pakar nasab, dicantumkan dalam kitab Tobaqatun Nasabi. Nah, karangan kitab Fakhrur Razi itu mana? Kan nggak ada. Yang ada ya Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu. Cuma ditahqiq, dijabarkan oleh Syekh Al-Marazi. Beliau punya murid, ditahqiq oleh Imam Mahdi, Syekh Mahdi Rojai. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.